Kalau mau adain sayembara tante itu kasih dulu 1M-nya ke Yuke ya. Kasih dulu 1M-nya ke Yuke, karena Yuke bisa ngebuktiin tante berhutang ke bank. Media sosial mendadak riuh oleh isu yang jauh dari urusan estetika. Fitri disebut-sebut gagal melakukan pembayaran di toko barang mewah. Bukan wajah yang diperiksa, tapi dompet. Tentu, kita tak sedang ingin menghakimi isi dompet siapapun. Tapi ketika seseorang mulai bermain di ranah citra dan mencolek penampilan orang lain, publik kadang merasa perlu mengingatkan, jangan sampai nyindir wajah orang. Tapi lupa, kalau kartu sendiri bisa lebih malu-maluin daripada jerawat di pipi. Katanya sistem error, katanya salah gesek, katanya hanya miskomunikasi. Tapi internet, seperti biasa, lebih suka kenyataan yang dramatis daripada penjelasan yang logis. Kalau mau adain sayembara tante itu kasih dulu 1M-nya ke Yuke ya. Kasih dulu 1M-nya ke Yuke, karena Yuke bisa ngebuktiin tante berhutang ke bank. Nah, kalau tante bikin sayembara lagi 200 miliar, nggak masalah. Bisa dipegang omongannya tante. Kemarin tante kan heboh kalau misalnya terbukti bakal dikasih. Nah, udah terbukti kan? Atau tante coba telepon Meta dulu deh tante ya. Tolong dibuka itu perihal story tante mengenai siapa yang bisa ngebuktiin saya berhutang ke bank, saya kasih 1M. Coba telepon Meta lagi tante. Tante kan itu udah dianggap sebagai partner bisnisnya Meta kan. Meta aja bisa telepon tante loh. Ayo tante, biar nggak dihujat sama netizen ya. Ayo tante, bisa tante ya. Tante, itu sayembara yang 1M aja, tante nggak kasih loh duitnya ke Yuke. Ini tante Judol mau sayembara lagi ya. Mau sayembara lagi, sampai susah ngomongnya. Karena yang 1M aja, yang terbukti tante ada utang ke bank aja nggak tante kasih ke Yuke. Ini tante Judol mau sayembara lagi 200 miliar. Mau dikasih nggak kalau terbukti nanti? Hah? Mending gini tante, biar nggak diejek sama netizen Indonesia. Kan tante kemarin tuh dianggap sebagai duta Meta ya, duta Meta. Abis itu duta klarifikasi. Daripada nanti dirujak lagi sama netizen Indonesia, mending tante buktiin dulu kasih ke Yuke 1M-nya. Kan Yuke bisa ngebuktiin kalau tante berhutang ke bank. Bisa ya? Kita sudah mau di akhir session ya untuk kasus Nikita Mirzani. Saya coba untuk merangkum hasil persidangan kemarin bahwa yang terjadi adalah kesannya, ini hasil analisa saya, seperti merekayasa semua dari saksi pelapor, saksi-saksi yang lainnya, bahkan ahli ya kan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena saksi pelapor memberikan keterangan tidak sesuai dengan BAP. Sampat dibantah oleh penasehat hukum, berarti Anda tidak mengakui BAP Anda, maka Anda cabut dong BAP Anda. Loh, seharusnya yang namanya peristiwa, apalagi itu pahit, Anda harusnya hafal tanpa Anda harus membaca atau apa segala macam ya. Anda akan mengalami itu dan Anda akan gamblang. Karena apa? Karena peristiwa itu Anda jalani, terjadi pada Anda. Itu catatan salah satunya. Ahli saksi dari suaminya dan supirnya. Itu kalau tidak salah ada perbedaan ya. Yang satu mengatakan di rumah, yang satu mengatakan di mobil. Jadi yang mana yang benar? Antara dua ini mana yang benar? Siapa yang memberikan keterangan palsu? Yang ketiga, ahli yang dihadirkan adalah sebelum ahli ya, masih saksi. Saksi yang dihadirkan lagi adalah saksi dari SS dan Melvin, yang dimana kita tahu produknya pun sempat bermasalah ya, seperti MC juga punya SS, itu bermasalah. Terus Melvin mengakui dia sempat bermasalah tapi sudah diperbaiki ya. Bahkan Melvin pun ya, tidak membaca BAP, hanya sekilas, makanya Niki terkaget-kaget. Gara-gara kalian saya sampai di sini berapa bulan ditahan, kamu baca sekilas. Dan SS ya kan, dia bilang tidak pernah namanya menggunakan nama Nikita Mirzani, tapi ternyata Nikita Mirzani memberikan video ya kan,
brand ambasadornya adalah Nikita Mirzani. Nah, ya berarti kesaksian-kesaksian ini penuh dengan diragukan. Ahli yang dihadirkan adalah ahli bahasa, ya. Ahli bahasa menempatkan diri sebagai Niki. Begitu dia ngoceh-ngoceh sepanjang kali lebar, begitu Nikitanya, kapan saya pernah meminta uang 5 miliar? Nah, karena apa? Karena ahli ya kan, tidak membaca atau melihat barang bukti secara utuh, akhirnya tersesat sendiri dengan ucapannya, sehingga ya kan menuduh orang lain tanpa bukti. Ini namanya membilang, menyuruh Mail ya kan, meminta uang 5 miliar segala macam. Akhirnya apa? Blunder. Maka ahli-ahli yang dihadirkan yang kemarin itu penuh dengan tanda tanya, banyak tidak tahunya. Kan ini hal yang lucu. Nah, ini harusnya menjadi penilaian hakim ya, agar hakim bisa melihat jelas bahwa Nikita Mirzani ini tidak bersalah. Ya, sangat-sangat tidak bersalah. Ini adalah ya kan, masalahan bisnis. Kenapa saya bilang bisnis? Karena dalam percakapan DRG dengan Mail ya kan, sebelum terjadi transfer uang, DRG meminta di take down VT dan minta di review produk. Dia berkata ya kan, Mail, banyak kok produk saya yang tidak bermasalah, saya minta di review. Terus dijawab Mail, oh tenang dok, berarti ya kan sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak, berarti ini adalah bisnis bukan yang lain ya. Jadi wajar kalau Niki itu ngotot, karena Niki tahunya ini adalah hubungan kerja, bukan hubungan meminta duit dengan cara memaksa. Kenapa? Karena DRG sendiri yang menghubungi dan minta tolong dan mengajak kerjasama. Itu yang harus dipahami ya. Jangan kita melihat rangkaian cerita antara Dr. O dengan Niki. Karena Dr. O dengan Niki, contoh yang ditanyakan oleh JPU ya kan, apa itu uang 4 liter ya kan, uang 4 liter itu saya terima kasih karena Dr. O, karena itu. Semoga Ibu Sindu yang katanya lawyer Bapak Presiden paham, mengerti yang dibela itu tukang kibul, yang dibela itu di depan majelis hakim yang mulia aja ngibul. Jadi apa yang Ibu mau cari tahu tentang katanya kalau Ibu percaya kalau si terdakwa ini dikriminalisasi bla 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 bla. Udah faktanya di depan biji mata Ibu aja dia ngibul di depan hakim yang mulia. Nah sekarang rasain kan, nggak bisa kan Ibu juga ngasih tahu dia ya, wah harus bertindak yang benar yang patut, nggak bisa kan? Ya itu makanya lain kali kalau misalnya mau mendengarkan, ini kan saya mendengar nih kabar-kabarnya beliau ini kan membela si terdakwa ini karena katanya kasihan dia dikriminalisasi. Nah faktanya kan tahu sekarang emang dia kriminal Ibu gitu. Yan, lanjut dokter. Nah, iya, betul Kak, itu poin tuh ya bagi semuanya ya, bagi mereka lah itu poin banget lah untuk bagaimana mereka mengetahui ternyata kliennya ini tidak bisa dipercaya, begitu loh, tidak bisa dipercaya satupun omongannya. Nah, aku gini sih ya. Pengacara ini yang setahu aku pengacara ini tidak akan melakukan tindakan pembelaan kalau dia tidak melihat fakta itu. Kalau hanya cuma ucapan itu harusnya tidak tidak diapa-apain gitu loh. Nah, sama contoh gini, aku mau mencontohkan seperti kayak Bang Biring lah ya. Nah, Bang Biring ini ketika misalnya punya klien, nah, saat punya klien, dia selalu katakan begini sama klien, bagaimana saya bisa percaya sama ucapanmu? Nah, kalau cuma ucapan saja, semua orang bisa berucap, tapi bagaimana aku bisa membelamu agar ini tetap dalam konteks hukum yang tepat, sehingga aku bisa nih melakukan pembelaan kepadamu, bukan ucapan-ucapan. Iya. Nah begitu. Ya. Aku rasa karena apa? Karena tugasnya pengacara ini kan sebenarnya bukan membela membabi buta.
Kan Bukan. begitu. Sampai dia meyakinkan kliennya, ya aku yakin 100% atau 99% kamu 99,99% kamu Nikita dia bebas, tidak bersalah. Nah itu kan secara etik juga tidak baik ya. Itu sama seperti boleh, kayak, malah. iya itu sama Malah tidak seperti boleh itu sama seperti ini sih, sama seperti profesi dokter. Dokter itu tidak pernah tidak boleh menjanjikan sesuatu yang ini sembuh 2 hari sembuh. Aku tuh miris loh Dokter Andreas ya. Aku tuh miris banget sama lawyer-lawyernya si terdakwa ini. Bagaimana dia bisa mengatakan itu padahal mereka itu tahu si terdakwa ini ngibul mulu di depan yang mulia dengan berperilaku tidak patut. Kok berani ngomong bebas itu? Miris sih saya. Miris. Mudah-mudahan ditandain lah sama masyarakat Indonesia lawyer-lawyer yang membela si terdakwa ini kalau ngomong-ngomongnya yang nggak jelas gitu, apa yakin? Apa iya bisa membela kliennya sampai meraih kemenangan? Ini kan udah ditonton sama masyarakat Indonesia. Dia untuk membuat si terdakwa bersikap sopan santun aja nggak mampu. Masih tahu terdakwa jangan ngibul di depan yang mulia aja nggak mampu, karena kan dia udah sering begini. 4 kali nama saya disebut, jadi wajar kalau saya sekarang, besok saya akan bikin PT tentang nama saya disebut terus ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan baik untuk masyarakat Indonesia atau penegak hukum yang selalu nonton saya, karena ini didiemin kurang ajar si terdakwa ini. Besok